Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Gitu. Mari duduk terlebih dahulu. Ya. Apakah Mbaknya duduknya udah nyaman? Sudah nyaman. Sebelumnya saya di sini bisa bicara dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Valencia Aurelia Sabila. Bisa dipanggil Valen aja. Oke, Mbak Valen ya berarti. Perkenalan juga ya Mbak, saya Vera Amelia, bisa dipanggil Bu Vera. Oh baik, Bu Vera. Bagaimana nih kabarnya Mbak Valen hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kesini Mbak Valen dari mana? Tadi dari kampus ada matkul 1 aja. Setelah itu langsung pulang atau bagaimana? Langsung ke sini. Langsung ke sini. Mbak Valen ini kuliahnya di mana? Di Universitas PGRI di Buana Surabaya. Oh, yang ada di Menanggal sama yang di Magelang itu ya Mbak? Ya, saya dengan dunia Bu. Kebetulan program studi bimbingan konseling itu ada di Magelang seperti itu. Emangnya Mbaknya ini jurusan apa kok di bagian Magelang? Jurusan BK. Oh, BK. Sama-sama saya dulu juga BK Mbak. Lalu apakah ada ini Mbak Valen kuliah aja atau ada kesibukan lain? Ada sih Bu, selain saya kuliah, saya tuh mengikuti organisasi di kampus UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. UKM apa aja yang diikuti Mbak Valen ini? Cuma UKM tentang musik aja Bu, musik. Jadi saya kan hobinya suka bermusik seperti itu, jadi saya mengikuti UKM tersebut. Jadi sama sesuai sama passionnya Mbak Valen. Ya, betul Bu. Kalau itu, kalau UKM-nya itu apa mengganggu perkuliahan Mbak Valen atau bagaimana? Kebetulan tidak sih, tidak mengganggu. Kalau mengganggu ya saya lupa aja jadwalnya seperti itu. Tapi yang tidak mengganggu. Hari apa aja itu Mbak UKM-nya? Kebetulan kalau untuk masalah rapatnya sih juga belum tahu, kadang-kadang ada yang rapat. Tapi kalau truknya rapat itu biasanya hari Rabu sama Kamis gitu. Jadi Mbak Valen jadi mengikuti organisasinya sesuai passion juga ya Mbak, Ya, karena dibuat ini juga. Iya, betul. Lalu pasti kan Mbak Valen kesini kan ada maksud dan tujuan yang ingin Mbak Valen sampaikan kepada saya. Nah, adakah hal lain yang ingin disampaikan kepada saya? Ada Bu, jadi saya itu ingin melakukan proses konseling kepada Bu Vera karena saya itu juga ada masalah lah di rumah gitu. Sebelumnya ini Mbak Valen pernah melakukan proses konseling atau baru pertama kali? Baru pertama kali ini Bu. Izinkan saya untuk menjelaskan proses konselingnya ya Mbak. Jadi proses konseling di sini itu saya sebagai konselor dan Mbak Valen sebagai konseli, yang dimana nanti itu saya cuma hanya memfasilitator Mbak Valen aja untuk menyelesaikan masalah yang disampaikan Mbak Valen nanti. Jadi selesainya masalah itu tergantung Mbak Valen dari kesungguhan Mbak Valennya aja gitu. Mbak Valen paham dengan penjelasan singkat dari saya? Baik Bu, saya sudah paham tentang mengenai proses konseling. Oke. Tapi di proses konseling ini tidak hanya bertemu satu pertemuan aja Mbak. Biasanya itu satu minggu 2 kali pertemuan. Mbak Valen ulangnya di hari apa nanti bisa saya menyesuaikan. Saya ulangnya di hari Jumat sih Bu. Jumat. Oke, di hari Jumat. Setelah itu untuk jamnya Mbak Valen biasanya itu 1 kali pertemuan 30 menit sampai 45 menit. Mbak Valen bisanya maunya yang berapa menit? Yang 30 menit aja Bu. Oke. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan di hari Jumat yang 30 menit gitu ya Mbak. Untuk jamnya Menyesuaikan ibunya saja. mungkin setelah Jumat gitu ya Mbak ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya berarti di hari Jumat pukul 1 kira-kira ya Mbaknya, terus Mbaknya memilih untuk yang 30 menit. Iya, betul. Oke Mbak Valen, apa yang tadi kan sudah menyetujui proses konseling yang akan kita lakukan. Tadi kan Mbak Valen kan bilang bahwasanya ada masalah Mbak Valen di rumah. Nah, sekarang bisa diceritakan lebih detail lagi masalahnya itu seperti apa? Baik Bu, jadi gini, saya tuh ada masalah di rumah. Awal mulanya itu saya kan SD di Surabaya ya. Terus saya SMP, SMA itu di Kediri ikut orang tua saya. Lalu
saya SMP dan SMA di Kediri. Setelah itu lulus SMA itu saya bingung mau kemana gitu Bu. Terus ternyata orang tua saya itu minta saya kuliah di Surabaya. Soalnya kan ada saudara-saudara, orang tua saya juga banyak di sini gitu. Lalu ya udahlah saya menuruti kan omongan orang tua saya untuk kuliah di Surabaya. Setelah itu saya tuh pengennya tuh ngekos gitu Bu. Tapi orang tua saya tuh nggak ngebolehin, kayak ya saya kan anak tunggal juga, jadi kayak nggak tega gitu melihat anaknya kos sendiri. Satu-satunya gitu ya Mbak ya. Betul. Terus setelah itu saya disuruh tinggal di rumah bude saya. Ya, awalnya bude saya kira oh ya wis lah tinggal di rumah bude, kan juga ada anaknya bude atau mbak saya lah anaknya bude. Dari anaknya bude saya itu ya wis lah enak lah cek punya teman dan lain sebagainya. Tapi ternyata saya salah mikir seperti itu. Terus apa yang dipikirkan Mbak kalian? Ya saya awalnya oh ya wis lah tinggal di rumah bude gak apa-apa wis enak ini gitu Bu. Terus setelah itu ternyata dengan selang waktu saya masuk semester 2 sifat bude saya itu berubah. Emangnya sifatnya budenya Mbak Valen itu ya, pas waktu semester 1 itu bagaimana, terus semester 2-nya itu bagaimana? Pas semester 1 itu ya baik-baik saja, wis kayak ya udahlah diramu seperti anak sendiri dan sebagainya. Pas saya masuk semester 2 saya itu ya kayak dibiarkan, bahkan dimarah-marahin, disalah-salahkan. Padahal saya kan sadar ya, bahwa saya itu numpang di rumah bude saya. Ya udah saya bersihkan, saya rapikan rumah-rumah gini-gini, peralatan-peralatan rumah yang berantakan dan sebagainya. Sudah, tapi bagi bude saya itu kurang aja gitu loh Bu. Lalu untuk yang katanya tadi kan Mbak Valen kan bilang bahwasannya ada temannya tadi, kok teman maaf mbaknya. Nah ya. ini mbaknya ini seumuran Mbak Valen, lebih tua atau lebih muda dari Mbak Valen? Beda 1 tahun sih Bu, gitu beda 1 tahun. Kebetulan sekarang sudah kuliah di Unisa sana mbak saya. Tapi mbak saya tuh ya seperti bude saya juga, kadang-kadang juga nyalain saya buat ke saya seperti itu Bu. Apalagi pas 1 bulan yang lalu saya tuh sudah membersihkan rumah pokoknya gitu ya, sudah merapikan dan membersihkan rumah. Nah terus bude saya kan juga bekerja, pulangnya jam 9 gitu ya. Nah berangkatnya orangnya kerja itu jam 12 siang. Terus saya tuh udah membersihkan, saya udah pamit bude, saya tuh mau keluar gini gitu kan, saya udah pamit, sudah izin. Tapi malah disalah-salahkan. Jadi saya berangkat tuh disalah-salahkan sama bude saya. Bahkan saya malamnya kan saya pulang jam setengah 11 malam. Iya, setengah 11 malam. Lalu bude saya tuh belum tidur ternyata. Di kamar itu bengok-bengok gini. Mana kuncinya rumah? Kan kunci rumah kan saya bawa. Iya. Mana kunci rumah? Di kene kunci rumah. Seperti itu Bu. Saya iki lho bude lah posisi. Saya kan bilang gitu. Terus wes, kene kunci tak gawa. Toto pacet rawas sama patak ini. Saya tuh dipatak-patakkan. Itu yang membuat saya tuh marah, bener-bener marah semarah-marahnya gitu Bu. Itu kejadiannya ya 1 bulan yang lalu itu Bu. 1 bulan yang lalu. Oh iya Mbak. Lalu yang dirasakan Mbak Valen pada saat itu kan marah ya Mbak. Ya. Lalu perilaku apa yang Mbak Valen lakukan ketika Mbak Valen itu marah itu tadi? Saya berdiam diri di kamar, mengaji kamar, saya tidur ya sambil nangis. Saya benar-benar nangis, terus dengan badan terlentang dan perasaan yang melongsor gitu dalam kata bahasa Jawanya. Saya nangis, padahal gini, orang tua saya aja mengizinkan gitu loh Bu. Orang tua saya aja mengizinkan ngelos anaknya. Yang penting saya tuh tahu batas dan bisa menjaga badan, ya kan? Orang tua saya udah bicara seperti itu Bu. Tapi bude saya ini yang kayak posesif, kalau kata Anissa kemalang gitu Bu. Lalu kalau kata tadi kan Mbak Valen kan pulang pukul setengah 11 kan, kayak main gitu kan, pulangnya terlambat. Kalau yang Mbak Valen tadi kalau melakukan hal yang sama, itu respon budenya
Mbak Valen bagaimana? Apa sama seperti yang dilakukan ke Mbak Valen atau bagaimana? Bisa mungkin lebih kejam omongannya Ke Mbak Valen? ya, ke saya. Mungkin jadi Mbak Valen ini sangat marah ya Mbak ya, Mbak Valen sampai menangis ketika ketika diolok-olok di Mbak Valen seperti itu. Lalu kalau untuk kesehariannya, apakah selalu seperti itu atau memang bagaimana keseharian interaksi sama budenya Mbak Valen itu tadi? Kalau kesehariannya sih kadang-kadang enggak, kadang-kadang baik seperti bidadari, lembut lah seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau ya orangnya itu tergantung mood gitu loh. Kalau saya nilai tergantung moodnya bude saya. Kalau bude saya mood ya mesti baik, mengalir aja seperti sungai yang tenang. Tapi kalau tiba-tiba mau tidur lawannya tiba-tiba bram seperti itu, berarti wah ini moodnya nggak enak. Saya bilang gitu kalau diri saya sendiri. Jadi Mbak Valen itu kayak langsung jadi berprasangka sendiri gitu ya? Iya. Budinya tiba-tiba kayak membuka pintu, kayak apa gitu. Jadi Mbak Valen Iya. berperasaan sendiri gitu ya Mbak? Iya betul Bu. Lalu kalau tadi kan Mbak Valen kan nggak setiap hari dilakukan seperti itu, terkadang baik, terkadang sangat baik, lembut gitu kan. Nah, ketika budi Mbak Valen lembut baik itu ketika Mbak Valen habis melakukan apa atau bagaimana? Kalau habis melakukan apa sih, saya semua saya lakukan ya. Isi rumah itu selalu, membereskan rumah juga selalu. Tapi budi saya ya tergantung moodnya aja sih Bu. Itu mungkin emang sifatnya budi saya gitu aja sih Bu. Kalau saya bilang. Lagi mood-moodan gitu ya Mbak? Iya betul. Lalu perasaan Mbak Valen ini itu sangat mempengaruhi hari-hari Mbak Valen atau tetap ngalir aja? Kalau aku sih orangnya gini Bu, kalau saya punya masalah saya tuh orangnya tertutup gitu. Satu orang yang tertutup, jadi kalau saya ada masalah dengan diri saya kayak tadi diolok-olokkan, dipadak-padakkan sama diri saya, ya saya cuma nangis pada malam hari itu, tapi besoknya saya sudah biasa, sudah ceria lagi, sudah kembali seperti diri saya sendiri gitu. Jadi kayak pelampiasan emosinya Mbak Valen gitu ya Mbak? Kayak pas waktu nangis itu tadi loh. Ya. Terus Mbak Valen emangnya nggak cerita ke orang tuanya Mbak Valen? Saya cerita sih, sempat cerita ya orang tua saya, ya sabar nak gitu ya, namanya orang tua kan ya, mungkin orang tua saya juga apa? Iya betul, kayak mengadu-adu anaknya. Jadi kalau orang tua sabar nak gini-gini, terus saya sempat bilang gini, wes aku mending lulus kuliah aku tak ngekos saya sama cari kerja gitu, aku nggak mau tinggal di sini lagi. Aku bilang gitu sama ya wes, terus orang tahu kan ya udah terserah aku sih ya, kan juga nggak gimana ya wes terserah gitu. Jadi Mbak Valen ini untuk saat ini nggak ada keinginan untuk keluar dari rumah dengan Mbak Valen gitu ya? Kalau untuk saat ini sih saya seperti terikat gitu. Kok kayak jadi tertekan gitu ya Mbak? Iya. Kalau Mbak Valen pasti berpikir kayak kalau keluar dari rumah Bude pasti perasaan semakin nggak enak, tapi kalau tetap di situ Mbak Valen juga tertekan karena sifat Budenya yang hutan gitu ya. Iya betul, jadi saya tuh di sini kayak ibaratnya gerus mental banget sih Bu. Jadi kalau saya tuh ingin aslinya keluar gitu loh, saya ingin ngekos dan lain sebagainya, padahal saya belum lulus kuliah ya kan. Tapi orang tua saya tuh kayak ayo karena saya dulu lulus kuliah gini-gini, ya udah saya itu lebih mendengarkan omongan orang tua saya ketimbang orang lain gitu Bu. Karena apa? Orang lain tidak berpengaruh besar dalam hidup saya seperti itu. Berarti lalu untuk budenya Mbak Valen ini berpengaruh penting atau seberapa penting berpengaruhnya budi Mbak Valen terhadap kehidupan Mbak Valen? Nggak penting gitu. Menurut Mbak Valen nggak penting ya? Tidak. Tapi Mbak Valen kan difasilitasi semuanya sih Mbak. Kalau difasilitasi semuanya untuk hari-hari Mbak Valen kuliah di Surabaya ini, bisa dibilang kan Mbak Valen ini kan anak rantau kan difasilitasi sama budenya itu tadi. Terus Mbak Valen bilang nggak penting. Iya. Nah, pasti itu kan agak
ya lumayan penting ya Mbak. Kalau bagi saya sih dengan sikap budi saya seperti itu, kenapa saya bisa nilai tidak penting? Ya karena itu tadi, saya tuh mikir gini, aku tuh udah melakukan semuanya, tuh udah membereskan rumah, udah bersih rumah dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok selalu salah dan selalu kurang? Bahkan sampai saya dibilang gitu, dipandang-pandangkan. Padahal orang tua saya tidak pernah mengatakan kasih kepada saya, itu loh yang jadi pegangan saya. Soalnya prinsip saya seperti ini. Kalau kamu tidak berkontribusi besar pada hidup saya atau apa ya, kayak tidak berpengaruh dalam jalan masa depan saya, ya saya nggak akan mereken gitu. Kayak mengabaikan omongan-omongan iya betul. Jadi saya tuh tetap berprinsip pada orang tua aku bolehin, ya orang tua saya mengizinkan saya untuk ya mungkin kalau saya kata anak kita sekarang mengeksplor alam-alam dunia seperti itu langsung, atau healing atau bebas lah, namanya anak muda ya gitu Bu. Jadi kalau orang tua izinkan ya udah seperti itu. Kayak seperti kemarin saya main ke air terjun Kakek Budo, ya. orang tua saya kan bolehin ya kan, bahkan meluaskan saya penting bisa jaga diri ya kan, terus bisa pokoknya bisa menjaga dan lain sebagainya lah gitu. Terus saya nggak pamit sama bude saya nggak pamit. Mungkin bude saya mungkin beranggapan oh ya wes lari kuliah gitu ya udah, saya nggak pamit nggak apa ya, itu terserah saya gitu. Lalu berarti ini orang tua Mbak Faren itu tipe seperti yang membebaskan anaknya untuk mencoba semua hal baru gitu ya Mbak. Ya, tapi Mbak Faren ini berhubung tinggal di rumah budinya Mbak Faren, jadi budinya Mbak Faren itu seperti kayak super posesif, protektif gitu ya Mbak. Ya, betul sekali. Dan itu membuat Mbak Faren sampai nggak nyaman juga untuk kesehariannya. Ya, betul. Dan untuk yang tadi Mbak Faren sampai benar-benar marah ketika Mbak Faren dibilang budinya Mbak Faren seperti yang maaf ya, yang kata-kata gitu ya Mbak. Oke Mbak Faren, tadi kan selanjutnya apakah yang Mbak Faren pikirkan tentang budi Mbak Faren di saat budi Mbak Faren itu marah kepada Mbak Faren? Yang saya pikirkan itu kayak kenapa sih budiku marah-marah sampai muntah ini gitu. Padahal orang tua saya juga mengizinkan gitu loh Bu, tidak ya it's okay gitu loh Bu, maksudnya ya wes lah, sebenarnya aku bisa jaga diri dan lain sebagainya. Tapi kalau budi saya tuh kayak semarahnya, jadi saya tuh kayak longsor dari orang tua malah dinilai dia sendiri seperti apakah budi saya tuh bisa mengertikan perasaan saya gitu loh. Saya tuh sempat mikir gitu. Jadi budi Mbak Faren itu mungkin kayak lebih protektif gitu, soalnya kan Mbak Faren kan budi Mbak Faren kan seperti kayak orang Mbak Faren kan menitipkan Mbak Faren ke budi Mbak Faren itu Mbak Faren pasti super khawatir ketika Mbak Faren kenapa di Surabaya ini. Iya, betul. Lalu apa yang Mbak Faren pikirkan tentang orang tua Mbak Faren saat budi Mbak Faren itu melakukan seperti itu kepada Mbak Faren? Ya mungkin orang tua saya di sana juga berpikir apa sih, kan ini kan di saya ini mbaknya bunda saya. Mbak kandung bunda saya. Jadi mungkin bunda saya tuh mikir apa sih mbakku kok bersikap kayak kepada anakku. Mungkin ya namanya naluri seorang ibu atau orang tua ya kan Bu. Mesti mungkin orang tua saya berbeda seperti itu, tapi orang tua saya bersikap seolah-olah menenangkan saya kayak ya wis lah nggak apa-apa, sabar baik anak, sabar baik gini berdoa ya Allah gitu. Pokoknya gitu lah Bu, agar membuat mungkin orang tua saya tuh gini, agar anak saya itu nggak merasa kayak tercekam oleh keadaan dan juga ya betul seperti itu Bu. Apakah ada kata-kata seperti harus selalu yang sering Mbak Faren muncul di dalam pikiran Mbak Faren? Ada sih. Kalau selalu itu saya selalu mendengarkan omongan orang tua saya. Tapi kalau saya harusnya maju. Ini diri saya, ya kan? Ini diri saya. Gak ada yang sok-sokan ngomongi saya dan sebagainya. Mungkin saya nilai bahwa saya itu orangnya susah untuk diomongin, untuk
orang lain untuk orang lain. Tapi pada dasarnya itu saya bisa diomongin gitu. Karena saya tuh ya tadi punya prinsip bahwa saya tuh bisanya diomongin sama kedua orang tua saya saja, bukan diomongin orang lain gitu. Iya, betul. Lalu apakah Mbak Valen pernah berpikir bahwa budinya Mbak Valen itu berpengaruh besar dalam perjalanan masa depannya Mbak Valen? Saya pernah berpikirnya tuh gini, oh iya, budi saya sudah memberikan tempat tinggal kepada saya, ya kan. Terus budi saya juga kadang-kadang masakin saya dan sebagainya, tapi kadang-kadang juga enggak. Tapi yang tidak saya senang itu dari sifatnya dan sikapnya budi saya itu seperti itu. Padahal saya sudah melakukan kayak musikan dan lain sebagainya, tapi kayak saya kurang gitu aja dulu. Jadi tidak berpengaruh sih, gitu. Tapi kan Mbak Valen itu diberi tempat tinggal sama budinya Mbak Valen. Ya emang saya diberikan tempat tinggal, tapi ya itu tadi loh sifatnya dulu. Saya tuh kurang suka dan bahkan saya bener-bener marah semarah-marahnya kayak mangkel bener-bener. Bahkan saya pernah dendam sampai pernah dendam ke budi saya, saking budi saya mengatakan seperti itu. Seperti itu. Sampai benar-benar Mbak Valen ini di puncak marah ya Mbak ketika dapat perlakuan dari budinya Mbak Valen yang terjadi di 1 bulan yang lalu itu ya Mbak? Iya, saya tuh kan nggak expect dan nggak mikir loh Kak, budi itu saya sampai ngomong gitu. Saya kayak mengatakan ke diri saya sendiri, wah kok sampai ngomong ini, padahal perkara gitu toh. Langsung kaget gitu ya Mbak? Iya, budinya Mbak Valen ya kayak langsung saya ya Allah Allah. calon suami gitu. Padahal orang tua saya mengizinkan saya dan sebagainya. Kenapa kok budi saya mengatakan seperti itu? Kalau kecuali saya memecahkan piring 10 piringnya budi saya dan semut, tapi itu nggak apa-apa kan ya? Lalu apa lah gitu loh maksudnya? Pasti ya, tapi kan pasti budinya Mbak Valen itu sangat khawatir soalnya kan bukan anaknya sendiri gitu kan, jadi takut kenapa-kenapa ketika Mbak Valen berada di Surabaya sendiri. Jadi bilang kan Mbak Valen ini kan tahu cuma tinggalnya itu nggak di kos gitu aja. Iya, ya memang budi saya itu emang kadang-kadang khawatir sih dengan saya, karena saya itu juga di WA kayak ya kok belum pulang gitu kan, saya di rumah itu dipanggil gitu, ya kok belum pulang gitu. Ya udah, Berarti budinya Mbak Valen perhatian dong ke Mbak Valen. ya kadang perhatian, kadang enggak, kadang seperti iblis yang nggak tahu seperti itu. Bisa dibilang iblis itu Mbak Valen mulai beli budinya Mbak Valen iblis itu ketika budinya Mbak Valen melakukan apa? Ya seperti 1 bulan yang lalu di depan Pak apa ya sampai bengok-bengok itu malam hari jam 11 itu bengok-bengok. Kak didengerin tetangga itu bagaimana? Kecuali saya makan dia tadi kesalahan memecahkan 10 piring goreng orang. Ketika Mbak Valen kan sangat marah ya Mbak, apakah budinya Mbak Valen pernah memberi uang saku ke Mbak Valen ketika hari-harinya? Tidak sih Bu, budi saya tidak pernah memberikan uang saku ke saya. Mungkin kalau budi saya ada kayak makanan lebih, kalau di luar itu baru dibagi-bagi. Tapi kalau untuk memberikan uang saku sih tidak. Yang memberikan uang saku saya itu orang tua saya. Dan ya. Jadi tapi kalau Mbak Valen kan di rumah tinggal ya Mbak, itu Mbak Valen bayar apa tidak bayar ke Bayar Bu, bayar. Saya tuh penting kos seperti di losmen wanita atau putri seperti itu tetap bayar Bu. Ya mungkin orang-orang itu gini, oh ya Rek, sakno bude mungkin gitu, sana bude wis kayak bahasa Jawa ngingoni gitu lah, tidak memberikan tempat yang layak untuk anakku. Ya itu dia mungkin orang-orang kayak berterima kasih lah, tapi dengan seperti itu. Berarti bayar ya Mbak. Orang kan Mbak Valen kan sangat membebaskan Mbak Valen ya Mbak, tipe orang tua yang membebaskan Mbak Valen. Lalu kenapa kok nggak ngekos saja sih Mbak? Atau mungkin untuk saat ini Mbak Valen ada keinginan untuk meninggalkan rumah tersebut? Banget punya keinginan banget sih dan kuat sih, dan semester 4 itu saya punya keinginan. Tapi ya itu tadi orang tua saya tuh kayak bilang wes ditahan dulu, sabar dulu.
baru kalau lulus kuliah terserah mau kemana, nggak apa-apa pergi dari situ, nggak apa-apa. Ya dengan omongan seperti itu ya saya kayak mikir kayak ya udahlah, saya tak mau omongan orang tua saya juga kasihan dengan orang tua saya sudah berjuang segitunya, masa saya nggak dengerin sih omongan orang tua saya. Mungkin juga bakalan melakukan sangat protektif itu, mungkin kepengen bakalan itu akan menjadi pribadi yang lebih baik gitu mungkin Mbak, bukan hanya yang super protektif gitu Mbak. Enggak sih, bukan, saya enggak seperti itu. Kalau saya sih ya emang budi saya itu kayak bener-bener muntap gitu sih, marah kepada saya gitu. Ya saya kan numpang ya Bu ya, numpang. Mbak saya aja pulang malam nggak apa-apa, tapi kenapa kok saya kok tidak boleh, itu kenapa? Ya memang orang tua saya itu menitipkan saya ke diri saya, tapi kan orang tua sudah mengizinkan kan, tadi saya awal saya ceritakan kalau orang tua saya mengizinkan ya udah gitu, saya nggak harus minta izin ke diri saya juga, yang penting saya punya kuliah wis gitu aja udah cukup Pak. Saya nanti di ujungnya kuliah atau tidak itu kan urusan saya, yang penting saya kalau aku pulang sekolah mau ke ini dunia gitu baru saya jadi orang tua saya dulu gitu. Kalau dari saya nggak ada, saya kayaknya cuma wis aku tak kuliah aja gede gitu, aku kuliah deh berangkat gitu doang. Jadi kalau urusan kuliah main doang atau tidak ya itu urusan saya seperti itu. Apa Mbak Valen ketika Mbak Valen marah ya Mbak, apakah Mbak Valen tidak ada niatan atau tidak ada berpikir atau tidak ada terlintas pikiran untuk melihat ke kebaikan yang Mbak Valen lakukan, atau Mbak Valen cuma hanya melihat kata-katanya Mbak Valen saja, apa tidak bisa memikirkan kebaikan yang sudah dilakukan sama Mbak Valen? Gini, oke. Saya itu juga tipikal orang yang selalu melihat kebaikan orang meskipun orang itu meneteskan atau menyayat diri saya, ibaratnya gitulah benar. Ya saya pernah melihat mungkin ibu saya itu capek dengan keadaan, soalnya ibu saya kan suaminya sudah meninggal alias rondo gitu, mungkin ibu saya itu merasa kesepian. Ya saya tuh berusaha mengerti aslinya, tapi budi saya tuh nggak pernah ngertiin saya. Ya saya nggak harus dimengertiin oleh budi saya juga nggak minta. Tapi ya bisa nggak ayolah gitu loh, ngertiin aku sebagai arek muda yang seneng keluyur-keluyur dan lain sebagainya gitu loh. Saya juga sudah izin ke orang tua saya pernah bilang ke orang tua saya gini, yang penting aku izin sama ayah dan bunda. Tapi kalau masalah budi saya kayak ngeroweng atau gimana, misalnya ngeroweng gitu, saya nggak putus, saya tetap keluar. Pernah saya budi saya tuh ngeroweng sepertinya, saya tetap keluar, bener-bener sumpah gitu. Tadi kan Mbak Valen mengatakan bahwasanya Mbak Valen selalu mengerti budinya Mbak Valen kan. Terus Mbak Valen tadi juga mengatakan bahwasanya tidak ingin dimengerti, tapi sikap dari Mbak Valen itu pengen banget dimengerti oleh budinya Mbak Valen. Benar begitu. Benar. Seberapa pengen dimengerti sih Mbak sama budinya Mbak Valen, kan bukan anak kandungnya budinya Mbak Valen. Iya benar, saya bukan anak kandungnya budi saya, tapi seenggaknya ya gini kan, saya tuh sudah melakukan kayak membersihkan rumah, merapikan dan lain sebagainya. Ya maksudnya tolonglah hargai. Ngapain sih selalu disalahkan? Ya selalu merasa kurang. Ya memang si manusia itu memang kurang bersyukur dan selalu merasa kurang aja sih. Saya tahu masalah itu. Tapi ya seenggaknya ya hargailah. Wis ngisi omah wis gak apa-apa, metu ta ya apa, ta enggak usah dimarahin gitu loh maksud saya itu. Tapi kenapa kok selalu merasa kurang? Emangnya Mbak Valen itu minta dihargai berapa kok sampai minta dihargai banget sama putrinya Mbak Valen? Berarti Mbak Valen itu tipe yang sangat meminta dihargai dari hal kecil gitu Mbak? Enggak sih, bukan seperti itu. Tapi gini, yang maksud saya itu gini, kenapa tuh saya selalu dimarah-marahin, disalahkan gitu, selalu kurang, padahal saya tuh sudah bertindak semacam saya kos dan numpang di losmen atau di kos gitu,
tapi kenapa kok kayak ibarat bahasa Jawa kok nggak pener gitu Bu? Kenapa? Karena kebetulan aslinya pada diri saya dan juga situasi itu. Kenapa sih aku selalu apa sih kurang ya kak? Apa aku kudu diujung omah iki? Saya pernah berpikir, ya itu kan berpikir di umur saya ya. Apa aku kudu ngersi tembok-tembok sih berisi iki saya bilang. Apakah saya harus ngecat rumah biar saya itu baik ke saya melihat oh iya rek ini. Padahal mbak saya tuh nggak pernah membersihkan rumah, selalu saya. Tapi kenapa saya selalu disalahkan gitu aja kan nggak adil ya, gitu loh. Saya tuh gitu. Oh anak ya memang itu anak sih, saya pernah begitu. Iya, itu anak sih aja. Tapi kan yo aku sih ngertiin mbok yo deloken lah, ya kan dilihatlah gitu loh. Saya membersihkan dan sebagainya gitu sih Bu. Apalagi dipandang merasa dipandang sebelah mata oleh dunia Mbak Valen gitu. Ya. Pastikan pastikan semua orang kan pasti ada kekurangannya ya Mbak. Ada kelebihannya juga. Terus tadi kan pasti dunia Mbak Valen kan sudah membiarkan Mbak Valen itu tinggal di situ. Pasti kan ada kekurangannya. Ya itu tadi Mbak Valen harus membiasakan untuk menghadapi luputnya budinya Mbak Valen tadi. Iya, betul seperti itu. Dan untuk saat ini perasaan Mbak Valen kepada budinya Mbak Valen tetap marah atau bagaimana? Kalau untuk saat ini ya, kalau saat ini saya biasa aja. Soalnya saya tuh tipikal orang yang nggak selalu mikir omongan-omongan yang nyelekit bagi saya gitu. Tapi ya saya tuh kayak lebih takut gitu aja sih, takut. Terus juga kesal. Sekarang sih saya masih kesal sih, kesal aja. Bukan marah lagi ya, sudah kesal aja sih. Iya. Kalau marah saya juga mikir kayak, oh ya nggak mungkin lah aku marah budi saya, ya kan? Budi saya sudah memberikan fasilitas tempat tinggal dan sudah menjaga saya kan ke tempat tinggal di rumahnya. Terkadang juga budi saya itu masakin saya gitu. Kadang-kadang budi saya itu juga minta tolong ke saya. Hal itulah yang bikin saya kalau dibantu saya kayak menolong sonire, padahal aku itu juga menolong budi saya. Saling sebaliknya, saling feedback gitu ya. Ya betul. Ya udahlah nggak apa-apa, mungkin orangnya juga lagi capek pulang kerja seperti itu, atau mungkin lagi bunda atau nggak enak. Itu aja sih. Saya melihatnya seperti itu. Gitu. Ini Mbak Valen sudah dari yang tadinya marah untuk sekarang yang kesal ya Mbak. Untuk selanjutnya Mbak Valen bisa ini kan sudah 30 menit ya Mbak, hampir 30 menit lebih kita sudah berbincang-bincang dari permasalahan Mbak Valen yang Mbak Valen sampaikan kepada saya tadi. Jikalau nanti ada yang ingin Mbak Valen sampaikan kepada saya, bisa untuk pertemuan selanjutnya ya Mbak. Iya bisa. Untuk saat ini ada hal yang ingin Mbak Valen sampaikan? Sepertinya sudah dan cukup sih. Mbak Valen untuk saat ini harus lebih untuk sabar lagi ya Mbak Valen, sudah semangat. Mbak Valen kan sudah kuliahnya udah mau lulus juga, jadi tetap sabar juga menghadapi permasalahan-permasalahan yang seperti itu tadi. Selanjutnya kita akan di proses konseling di hari berikutnya ya Mbak, di hari Jumat setelah Jumatan, kira-kira setelah Jumatan jam 1 gitu ya Mbak. Iya. Saya juga berterima kasih Mbak Valen sudah ada itikat, sudah ada niat untuk datang ke sini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Mbak Valen untuk saat ini. Baik, saya juga terima kasih kepada Bu Vera sudah sudah mendengarkan, maksudnya gitu, sudah mendengarkan celoteh-celoteh dan curhatan saya hari ini. Ya, saya mohon maaf kalau sikap saya ada yang kurang sopan atau kurang enak Mbak Vera. Seperti itu Bu. Terima kasih, saya pamit dulu ya. Oh iya, hati-hati ya Mbak. Semangat ya Mbak. Oke.